Di video ini, gue akan paparkan 3 pilar yang diduga sedang dikondisikan oleh para elit global bersama kaki tangan mereka di lembaga internasional maupun pemerintah di banyak negara untuk menguasai dunia dalam 4 tahun ke depan. Para elit global ini bernaung dalam World Economic Forum atau biasa disingkat WEF. Jika Anda ingin tahu tentang siapakah World Economic Forum, Anda bisa tonton di video gue ini. 3 pilar ini akan dijadikan fondasi untuk memuluskan agenda mereka di tahun 2030 yang mereka sebut The Great Reset. The Great Reset adalah sebuah proyek penataan ulang dunia secara besar-besaran yang diusulkan oleh WF demi membangun masa depan dunia yang lebih baik bagi kelangsungan hidup umat manusia di planet bumi. Para elit WF ini punya cita-cita mulia, ingin menciptakan sistem ekonomi dunia yang lebih adil dan inklusif, meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mendukung teknologi yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Ini agenda yang tampak di permukaan ya. Namun untuk mencapai cita-cita ini, banyak orang menduga bahwa kekuatan oligarki yang mengendalikan WF ingin menciptakan sebuah sistem integrasi ekonomi global yang berada di bawah kuasa dan kendali mereka. Inilah yang membuat banyak orang, termasuk gue juga, memproyeksi bahwa arah dari proyek The Great Reset sebenarnya adalah untuk membangun sebuah sistem perbudakan global. Jika 3 pilar yang diduga akan menjadi fondasi dari proyek The Great Reset ini bisa diterima oleh publik dan berjalan mulus hingga tahun 2030, maka ini akan membuka jalan bagi para elit global di WF untuk bisa menciptakan dunia utopia yang ingin mereka wujudkan. Dan ketika ini terjadi, kita sebagai masyarakat umum tidak akan memiliki apapun lagi. Karena semuanya sudah dikuasai dan dikendalikan oleh satu pemerintah tirani global yang bernaung di bawah para elit WF. You will own nothing, but they will own everything. Inilah slogan yang tepat untuk menggambarkan agenda The Great Reset 2030. Anda penasaran nggak apa saja 3 pilar yang diduga akan menjadi fondasi dari proyek The Great Reset? Kita mulai ya. Pilar pertama dalam agenda The Great Reset 2030 adalah kemungkinan adanya pengawasan total terhadap tiap individu manusia. Cara WF untuk bisa mencapai hal ini adalah dengan membuat kita membutuhkan sebuah wujud identitas baru dalam bentuk digital. WF sudah merilis rancangan dasar atau blueprint dari identitas digital ini dari sejak tahun 2016 di website resmi mereka. Blueprint ini adalah hasil kolaborasi WF bersama perusahaan multinasional ternama yang bergerak di industri keuangan maupun identitas digital. WF mengusulkan bahwa setiap orang di planet ini akan diberikan sebuah identitas digital yang katanya akan membantu menciptakan dunia yang lebih inklusif dan memberi akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk bisa menerima layanan-layanan dasar kebutuhan hidup mereka. Tapi mereka juga mengatakan bahwa identitas digital ini bisa dihubungkan ke seluruh aspek kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Contohnya nih, identitas digital bisa diperlukan untuk Anda memesan tiket pesawat atau kereta api dan melacak kemana saja Anda pergi. Identitas digital juga bisa dipakai untuk mengakses akun sosial media Anda, internet, dan rekening bank Anda. Bahkan dijadikan syarat untuk Anda bisa membelanjakan uang milik Anda sendiri. Tanpa identitas digital ini, bisa jadi Anda nggak bisa membeli apapun. Dan siapakah yang akan mengendalikan identitas digital Anda dan semua data di dalamnya? Tentu saja pemerintah. Dengan kata lain, hampir semua tindakan kita di tatanan dunia baru yang ingin dibangun oleh WF di tahun 2030 bisa dilacak dan ditelusuri seluruhnya lewat identitas digital ini. Dari mulai apa kebiasaan online kita, kemana kita pergi, apa yang kita belanjakan online, dan apa yang kita bicarakan di media online, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda merasa sistem semacam ini agak mengerikan, Anda bukan satu-satunya. Dalam kasus di Indonesia, yang harus mulai Anda waspadai dan kritisi adalah sistem yang dinamakan Payment ID. Sistem ini baru masuk dalam tahap uji coba oleh Bank Indonesia. BI berencana akan mulai memperlakukan Payment ID tahap pertama mulai tahun 2027 dan tahap selanjutnya di tahun 2029. Menurut gue, Payment ID yang diluncurkan oleh Bank Indonesia ini merupakan bentuk dari sebuah digital ID atau identitas digital.
Meskipun cakupan fungsinya belum seluas digital ID dan baru hanya sebatas memantau aktivitas keuangan kita sebagai seorang warga, tapi Payment ID bisa digunakan oleh pemerintah untuk memantau dan melacak seluruh tindakan Anda melalui aktivitas keuangan Anda. Jadi, sebagai warga Indonesia, Anda mesti hati-hati dan waspada bahwa tatanan baru dunia yang telah dirancang oleh para elit global di WF mungkin sudah mulai berpenetrasi masuk ke negara kita. Dan sistem digital ID ini berpotensi mengancam hak individu dan privasi kita sebagai warga jika disalahgunakan. Anda perlu benar-benar mengkritisi dampak-dampak negatif yang bisa muncul dari sistem payment ID terhadap kehidupan Anda, terutama privasi Anda. Salah satu negara yang berani menolak keras penggunaan identitas digital adalah negara Kenya. Pengadilan Tinggi Kenya telah memutuskan bahwa sistem identitas digital adalah ilegal karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggar hak privasi warga. Tapi WF nggak setuju dengan putusan ini. Mereka bilang bahwa sistem identitas digital ini bakal lebih banyak manfaat dibanding mudaratnya. Sekarang kita anggap saja benar apa yang dikatakan oleh WF. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membawa identitas digital ini? Kalau KTP kan jelas, kita bawa kemana-mana dalam dompet kita. Menurut WF, identitas digital ini bisa saja ditanamkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk microchip, seperti yang sudah dilakukan di Swedia. Dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, pendiri WF, Klaus Schwab, banyak membahas penggunaan sebuah chip RFID untuk melacak pergerakan barang dan paket di seluruh dunia yang akan membuat ekonomi menjadi lebih efisien. Tapi dia juga mengatakan bahwa teknologi ini nantinya bisa digunakan untuk melacak pergerakan manusia. Schwab juga bilang bahwa revolusi industri keempat akan menyebabkan penyatuan identitas fisik, digital, dan biologis kita. Dan ketika ini terjadi, Schwab melihat identitas digital akan membuka peluang bagi manusia untuk menciptakan sebuah teknologi baru yang lebih canggih. Teknologi ini bisa meningkatkan kondisi manusia melampaui batasan biologisnya dan mencapai tingkat evolusi baru, yakni menjadi seorang transhuman atau seorang yang lebih dari sekedar manusia. Bahkan menurut Yuval Harari, seorang filsuf dari Israel dan guru yang sangat dihormati oleh Klaus Schwab, teknologi transhuman ini juga bisa dibuat untuk mempengaruhi, mengubah, atau mengontrol perilaku, emosi, dan keputusan manusia. Anda tahu nggak apa artinya ini? Artinya, teknologi transhumanisme ini bisa digunakan untuk menciptakan model manusia baru yang bisa didesain dan dikendalikan seperti robot. Di situs resmi WF, mereka bahkan membahas kehidupan di masa depan di mana alat elektronik yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Jadi, teman-teman, inilah pilar yang pertama. Sekarang kita masuk ke pilar yang kedua. Pilar berikutnya dalam agenda The Great Reset 2030 berkaitan dengan keuangan. Lebih spesifiknya, mereka ingin memberikan kendali yang lebih terhadap uang maupun aset individu masyarakat ke tangan pemerintah. Nah, di pilar inilah propaganda Anda nggak akan memiliki apa-apa dan Anda akan bahagia menjadi relevan dengan agenda WF di The Great Reset 2030, di mana mereka ingin memberikan kendali yang lebih terhadap uang, aset, maupun barang-barang yang Anda miliki kepada pemerintah. Dalam berbagai artikel, WF memprediksi munculnya sebuah dunia baru di masa depan, di mana umat manusia tidak lagi memiliki sebagian besar barang-barang pribadi yang dulu pernah mereka miliki. Sebaliknya, lewat sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, barang-barang seperti pakaian atau peralatan masak akan dimiliki pemerintah dan disewakan hanya pada saat Anda membutuhkannya. Ini persis seperti salah satu dari 8 prediksi masa depan yang diproyeksikan oleh WF dalam video propagandanya. Bahkan menurut prediksi Ida Auken, seorang anggota WF dan politisi Denmark dalam tulisannya di majalah Forbes, kadang Anda nggak perlu memutuskan sendiri apa yang Anda butuhkan, karena algoritma lah yang lebih tahu selera atau apa yang terbaik buat Anda untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Terus bagaimana dengan rumah yang Anda miliki? Sayangnya, itu pun juga ke depannya bisa dimiliki oleh pemerintah. Tapi Anda nggak perlu bayar sewa, karena pada saat Anda pergi, rumah Anda akan dipakai oleh orang lain. Singkat kata, semua yang Anda punya sekarang, suatu hari bisa dimiliki oleh pemerintah.
Selain rumah dan barang-barang yang Anda miliki, WF juga punya agenda khusus terhadap aset terpenting yang Anda miliki dan Anda gunakan setiap hari sebagai alat tukar nilai, yakni uang Anda. WF seringkali menekankan bahwa uang tunai itu beresiko dan sebaiknya diganti dengan uang digital. Mereka berpendapat bahwa seluruh masyarakat dunia mestinya beralih dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran elektronik, karena inilah cara transaksi di masa depan. Lalu kalau begitu, apa bentuk uang masa depan kalau nggak ada uang fisik lagi? WF mendukung sebuah mata uang digital yang diterbitkan dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Mata uang digital tersebut disebut Central Bank Digital Currency atau CBDC. CBDC adalah mata uang yang sepenuhnya bisa dilacak dan ditelusuri, berbasis blockchain seperti Bitcoin, tapi terpusat karena 100% dikendalikan oleh segelintir orang-orang yang berkuasa, bukan di tangan banyak orang. Tapi yang paling mengkhawatirkan gue adalah uang CBDC itu bisa diprogram atau disetting. Artinya, pemerintah bisa membuat apapun aturan yang ingin mereka terapkan terhadap uang Anda. Contohnya, pemerintah bisa mengatur apa yang pantas dan tidak pantas untuk Anda beli dengan uang Anda. Pemerintah bisa memprogram uang Anda untuk memiliki masa kadaluarsa seperti voucher belanja. Artinya, pemerintah bisa memaksa Anda untuk membelanjakan uang milik Anda sebelum habis masa kadaluarsanya. Bahkan yang lebih parah lagi, pemerintah selaku pemegang kendali mata uang CBDC bisa memutus akses Anda dari uang Anda sendiri. Singkat kata, uang CBDC bisa menjadi alat yang sempurna untuk pemerintah melacak dan mengontrol uang kita, sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Tujuan utama pilar kedua dari agenda perbudakan global ini adalah para penguasa industri keuangan dan elit global ingin mengambil kendali atas uang yang Anda miliki. Dan satu-satunya cara adalah dengan mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk tidak lagi menerbitkan uang fisik dan mulai menggantikannya dengan uang digital yang bernama CBDC. Anda tahu nggak apa alasannya? Karena uang CBDC bisa diprogram secara online oleh pemerintah, sementara uang tunai nggak bisa diprogram oleh siapapun. Jadi, ketika uang milik Anda sudah diprogram menjadi uang CBDC, maka kendali terhadap uang Anda di rekening sudah berpindah tangan ke pemerintah, tidak lagi berada di tangan Anda seperti sekarang ini. Dan untuk memuluskan penerapan pilar kedua ini, masyarakat terus dicuci otaknya tentang sisi negatif dari penggunaan uang kertas. Uang kertas dibilang tidak efisien lah, beresiko lah, ketinggalan zaman lah, dan sering digunakan untuk aktivitas kriminal seperti bisnis narkoba dan pencucian uang. Dan propaganda inilah yang dijadikan alasan mengapa masyarakat dunia mestinya beralih dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran elektronik. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa dan salah satu Dewan Pembina WF, bahkan mengharapkan mata uang digital euro bisa segera diluncurkan di seluruh negara Uni Eropa pada tahun 2029. Lagarde ingin mengembangkan model CBDC euro mengikuti model CBDC yuan yang diterapkan di Cina. Pada tahun 2020, Cina menjadi negara ekonomi besar pertama di dunia yang mulai menguji coba mata uang CBDC dalam skala yang besar. Di tahun 2022, pemerintah Nigeria pernah mencoba membujuk rakyatnya selama 1 tahun beralih menggunakan mata uang CBDC. Ketika upaya ini tidak berhasil, pemerintah Nigeria mulai memakai tangan besi dengan membatasi jumlah penarikan uang tunai per hari agar rakyatnya mau beralih ke uang digital. Tapi kebijakan ini kemudian dihentikan karena mendapat penolakan massal yang memicu kerusuhan di negara tersebut pada tahun 2023. Upaya para elit WF yang terus mendorong negara-negara untuk memberlakukan mata uang CBDC mengingatkan gue pada pernyataan terkenal dari Henry Kissinger, seorang mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 70-an. Henry Kissinger juga adalah mentor dari Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum. Dia pernah bilang begini, jika Anda mengontrol makanan, Anda mengontrol sebuah bangsa. Jika Anda mengontrol energi, Anda mengontrol sebuah wilayah. Tapi jika Anda mengontrol uang, Anda mengontrol dunia. Kira-kira pernyataan Kissinger inilah yang mungkin menginspirasi para elit global untuk mengendalikan uang Anda.
Catherine Austin Fitts, seorang mantan bankir investasi dan mantan asisten sekretaris Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika Serikat di masa Presiden George Bush Senior, mengatakan bahwa upaya untuk mendorong penerapan mata uang CBDC sebenarnya merupakan upaya kudeta finansial menuju sistem pengendalian total secara digital. Sebagai orang yang pernah berprestasi dalam industri keuangan dan menjabat dalam pemerintahan, Catherine Austin Fitts adalah salah satu tokoh yang layak diapresiasi karena berani membongkar agenda kartel perbankan global yang mengendalikan WF punya rencana untuk melakukan kudeta finansial secara digital dengan tujuan untuk membangun sebuah sistem perbudakan global. Jadi menurut gue, yang perlu Anda sangat waspadai di Indonesia saat ini adalah sistem payment ID dari Bank Indonesia. Jika sistem ini berhasil diberlakukan secara luas, maka siapapun orang yang berkuasa di pemerintahan kita, jika orang itu dikendalikan oleh para kroni dari WF, punya potensi untuk mencoba menerapkan model uang CBDC di negara kita. Dugaan gue, sistem payment ID ini dibutuhkan sebagai pintu masuk untuk bisa memuluskan agenda penerapan mata uang CBDC di negara kita. Gue pribadi menolak keras model uang yang bisa diprogram dan dikendalikan oleh orang lain. Dan gue menolak keras upaya untuk menghapus uang tunai maupun transaksi uang tunai. Memegang uang tunai berarti Anda memegang kendali terhadap uang Anda. Bagi gue, keberadaan aplikasi seperti QRIS atau M-Banking untuk transaksi non-tunai itu saja sudah cukup dan sangat bermanfaat dalam meminimalisir resiko pencurian uang atau selisih uang dalam berbisnis. Yang penting kan kendali terhadap berapa banyak uang yang gue taruh di saldo QRIS gue, itu masih ada di tangan gue, bukan di tangan orang lain. Kalau sampai gue mengalami hambatan dalam bertransaksi melalui aplikasi, ya gue tinggal pindah saja ke model pembayaran tunai lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar yang ketiga, yakni sistem scoring. Sistem scoring adalah bagian terakhir dari rencana yang gue duga sedang diagendakan oleh WF. Dalam sistem scoring, tiap manusia diberikan peringkat berdasarkan hampir semua hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem scoring ini biasa disebut dengan sistem kredit sosial. Singkat kata, sistem kredit sosial ini menilai apakah seseorang adalah warga negara yang baik atau buruk berdasarkan apa aktivitas yang mereka lakukan dalam kesehariannya. Contohnya, seperti memberi penghargaan kepada warga yang melakukan hal-hal yang disukai pemerintah dan menghukum warga yang melakukan sebaliknya. Ngeri juga ya. Saat ini sudah ada satu negara di planet bumi ini yang sudah mempraktekkan sistem kredit sosial di negaranya. Anda tahu apa negara itu? Ya, betul. Sekali lagi, Cina. Saat ini, Cina sudah memiliki sistem kredit sosial yang paling ketat di dunia. Pemerintah Cina memperhatikan sampai tiap aktivitas kecil yang dilakukan oleh warganya, mulai dari berapa lama mereka bermain video game, seberapa baik mereka menyetir, kebiasaan mereka belanja, lalu apakah mereka membeli terlalu banyak barang mewah, dan terutama apa yang mereka katakan di internet serta dengan siapa mereka bergaul. Jika skor seseorang terlalu rendah, mereka bisa kehilangan akses terhadap berbagai hal dalam hidup yang banyak dari kita anggap sebagai hak asasi manusia. Misalnya seperti paspor, pinjaman bank, atau akses memasukkan anak mereka ke sekolah yang bagus. Bahkan beberapa tahun yang lalu, pemerintah Cina pernah melarang lebih dari 20 juta warganya membeli tiket pesawat atau kereta karena skor kredit sosialnya terlalu rendah. Oleh sebab itulah, sistem kredit sosial seperti ini akan sangat cocok dengan pilar pengawasan dan akan membuat proses penilaian terhadap setiap individu menjadi sangat mudah oleh pemerintah. Karena jika kita semua memiliki identitas digital, kita bisa dengan mudah dipantau dan diberi skor untuk setiap tindakan kita. Singkat kata, sistem kredit sosial memberi kendali penuh kepada pemerintah untuk mengontrol setiap gerak-gerik dan cara hidup tiap warganya. Konsekuensinya, masyarakat akan dikondisikan untuk harus bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Bagi yang tidak patuh, mereka akan kehilangan hak-hak dasar yang mereka miliki, baik itu hak finansial, ekonomi, dan kebebasan dasar sebagai manusia. Gue pribadi menolak keras hidup dengan sistem seperti ini. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dan budaya korupsi di pemerintah kita masih sangat tinggi.
Kondisi ini membuat sistem kredit sosial menjadi sangat rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum di pemerintah untuk menindas kehidupan pribadi dan hak asasi manusia kita. Jadi, jika Anda tidak suka dengan sistem scoring ini, Anda mesti siap mengantisipasi dan menghadapinya dari sekarang. Karena nggak lama lagi, sistem kredit sosial ini bisa saja diterapkan di negara kita untuk tujuan-tujuan yang jahat oleh pejabat negara kita yang berkoalisi dengan para elit global di WF. Jadi teman-teman, inilah 3 pilar yang berpotensi akan digunakan oleh para elit global dari WF untuk menciptakan tatanan dunia baru di tahun 2030. Setiap orang bisa diawasi, dilacak, dan kemudian dikendalikan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi AI. Dan untuk bisa mencapai agenda ini, gue menduga pemerintah di banyak negara, terutama pemerintah yang sudah terkontaminasi oleh antek-antek globalis dari WF, akan mencoba membungkus 3 pilar hipotesa The Great Reset ini menjadi kebijakan dengan branding yang terkesan canggih, trendy, dan inklusif. Apa tujuannya? Supaya kebijakan ini lebih mudah diterima oleh anggota masyarakat dan mampu memuluskan agenda The Great Reset di tahun 2030. Padahal, Anda sebenarnya sedang dikelabui. Kebijakan ini didesain oleh para elit globalis dari WF sebagai perangkap yang sempurna untuk menjebak kita masuk secara sukarela ke dalam sistem perbudakan global di dunia utopia yang ingin mereka wujudkan di masa depan. 3 pilar hipotesa ini tampaknya akan mengarah pada satu kemungkinan, yaitu kontrol yang absolut oleh satu pemerintahan global yang otoriter. Sebuah model pemerintahan baru yang akan mengawasi, melacak, dan mengendalikan seluruh umat manusia dengan memanfaatkan teknologi AI. Pertanyaan gue sekarang adalah, sejauh apa Anda tahu dan sadar tentang informasi ini? Apakah Anda ingin hidup di dunia sebagai budak seperti di zaman kerajaan dulu, di mana Anda bekerja di bawah kendali para kaum elit WF yang akan menjadi tuan tanah Anda? Ini semua bisa Anda cegah hanya jika Anda mulai tingkatkan kesadaran maupun kekritisan Anda terhadap isu-isu geopolitik dan ekonomi global di sisa waktu yang tersisa ini. Jangan terlalu terlarut ke dalam keseruan hiruk-pikuk politik lokal di negeri kita, apalagi sampai termakan oleh isu-isu atau narasi yang sengaja ingin menanamkan kebencian dan memecah belah sesama anak bangsa. Karena ini memang sengaja didesain oleh antek-antek WF yang berada di negeri kita ini, selain untuk membuat bangsa kita menjadi lemah dan gampang untuk mereka kendalikan, juga untuk mengalihkan perhatian Anda dari ancaman utama yang lebih berat dampaknya terhadap masa depan hidup Anda. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Jika Anda suka dengan video gue, tolong di-share dan di-subscribe ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.